Krisis keamanan di kawasan Teluk Persia telah mengerek harga minyak global dan berpotensi menekan kinerja anggaran khususnya alokasi untuk subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah perlu merasionalisasi belanja negara untuk menjaga stabilitas anggaran saat tekanan dari luar terus meningkat. Kementerian Keuangan atau Kemenko telah mensimulasi jika harga minyak mentah menembus angka $92 per barel, subsidi BBM jebol, dan defisit APBN bisa menembus angka 3,6% hingga 3,7% dari produk domestik bruto. Kalau itu terjadi, pemerintah akan melanggar komitmen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara bahwa defisit APBN harus di bawah 3% PDB. Masalahnya data terbaru yang dipaparkan Kemenko menunjukkan defisit anggaran pada Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB atau melebar dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya 0,13% dari PDB. Pelebaran defisit APBN Februari 2026 itu dipicu oleh realisasi belanja negara yang telah menembus angka Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9%, jauh lebih cepat dari Februari 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tidak menampik besarnya risiko pelebaran defisit jika harga minyak melonjak dan tidak ada intervensi terhadap kebijakan belanja pemerintah. Meski demikian, dia cukup yakin skenario terburuk melonjaknya harga minyak di angka $92 per barel masih bisa dimitigasi. Apalagi pemerintah pernah mengalami kondisi serupa pada tahun 2012-2013 ketika Arab Spring berkecamuk. Saat itu harga minyak menembus $150 per barel. Purbaya menekankan bahwa berbekal pengalaman 13 tahun lalu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika global. Rasionalisasi belanja negara menjadi opsi. Salah satunya efisiensi makan bergizi gratis atau MBG yang angkanya cukup fantastis. Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis harga minyak tidak akan melonjak ke level $150 per barel. Dia menceritakan, ketika konflik geopolitik pada 2012-2013 lalu, harga minyak sempat diprediksi mencapai $200 per barel. Akan tetapi hal itu pada akhirnya tidak sampai terjadi. Purbaya memastikan dengan asumsi tersebut, pemerintah belum membahas soal rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi menaikkan harga BBM ini tidak sepenuhnya tertutup. Apalagi jika harga minyak pada akhirnya nanti melambung tinggi sehingga menekan belanja subsidi pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia dinilai perlu menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak global. Ekonom Indef Hakam Naja mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah dapat meningkat tajam apabila terjadi penutupan Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi titik kritis distribusi energi dunia. Menurutnya, Indonesia perlu mewaspadai kenaikan harga minyak yang telah mencapai sekitar $92 per barel, level tertinggi sejak 2020. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar $70 per barel. Dia menjelaskan bahwa setiap kenaikan $1 per barel harga minyak berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara sekitar $6,8 triliun. Apabila harga minyak mendekati $100 per barel, defisit APBN terhadap PDB berisiko meningkat hingga mendekati 4%, melampaui batas 3% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dia memaparkan sedikitnya 4 langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan dengan memprioritaskan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Belanja negara perlu difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur dasar. Kedua, mempercepat pengurangan konsumsi minyak melalui konversi energi menuju energi baru dan terbarukan. Program tersebut mencakup pemanfaatan energi PLTS, PLTA, serta PLTB sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas insentif untuk kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, termasuk penyediaan infrastruktur pengisian listrik umum atau SPKLU. Ketiga, pemerintah perlu menggencarkan stimulus ekonomi agar aktivitas ekonomi domestik tidak tertekan oleh gejolak global. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui deregulasi dan debirokratisasi guna memangkas aturan yang menghambat dunia usaha. Menurutnya, langkah tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi domestik, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keempat, Hakam Naja menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Serikat, Agreement on Reciprocal Trade, atau ART yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Hakam menilai perjanjian tersebut berpotensi menambah tekanan fiskal di tengah lonjakan harga energi global.
Pemerintah dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat atau melalui jalur parlemen dengan menolak ratifikasi di DPR.